Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelika Dinda Sanggu, semester 3 kelas A. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kooperatif tipe Zigzag. Nah, pembelajaran kooperatif tipe Zigzag itu merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pembelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Nah, Jigsaw learning atau pembelajaran tipe ini merupakan sebuah teknik yang dipakai secara luas yang memiliki kesamaan dengan teknik pertukaran dari kelompok ke kelompok dengan suatu perbedaan penting, yaitu setiap peserta didik harus mengajarkan sesuatu. Nah, tujuan dari metode Jigsaw ini memiliki tujuan kognitif yang yaitu merupakan tujuan pengetahuan faktual akademis dan tujuan sosial, yaitu kerjasama di dalam kelompok. Nah, selain itu tujuan pembelajaran metode ini adalah untuk melatih peserta didik agar terbiasa berdiskusi dan bertanggung jawab secara individu untuk membantu memahamkan tentang sesuatu materi pokok kepada teman sekelasnya ataupun kepada teman kelompoknya. Nah, yang berikut adalah langkah-langkah atau sintak dari metode Jigsaw, yaitu yang pertama adalah pemilihan materi yang dapat dibagi menjadi beberapa segmen atau bagian. Nah, langkah-langkah yang kedua yaitu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil sesuai dengan segmen atau bagian materi yang telah dibagi tadi. Nah, dalam metode ini itu terdapat kelompok asal dan kelompok ahli. Nah, di mana kelompok asal itu merupakan kelompok awal siswa itu terdiri dari beberapa anggota kelompok ahli yang dibentuk dengan memperhatikan keragaman dan latar belakang. Nah, sedangkan untuk kelompok ahlinya itu kelompok siswa itu terdiri dari anggota kelompok lain atau dari kelompok asal yang ditugaskan untuk mendalami subtopik tertentu untuk kemudian nantinya dijelaskan kepada anggota kelompok asalnya. Nah, langkah yang ketiga adalah setiap kelompok mendapat tugas membaca dan memahami materi atau subtopik yang berbeda-beda. Lalu langkah yang keempat adalah setiap kelompok asal mengirimkan anggotanya ke kelompok lain atau kelompok ahli. Nah, di dalam kelompok ahli nanti siswa dapat mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama. Nah, kemudian setelah anggota merencanakan bagaimana mengajarkan subtopik yang telah mereka diskusikan itu kepada anggota kelompok yang semula atau kelompok asal. Nah, langkah yang kelima adalah setelah pembahasan selesai, para anggota kelompok tersebut kemudian kembali kepada kelompok asal dan mengajarkan kepada teman sekelompoknya, yaitu pengetahuan yang telah mereka dapatkan saat pertemuan di kelompok ahli tadi. Nah, untuk langkah yang keenam adalah dilakukan presentasi masing-masing kelompok atau dilakukan pengundian salah satu untuk menyajikan hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan agar guru dapat menyamakan persepsi pada materi pembelajaran yang telah didiskusikan. Nah, langkah yang ketujuh adalah guru memberikan kuis kepada siswa secara individual. Dan langkah yang kedelapan yaitu guru memberikan penghargaan pada kelompok melalui skor penghargaan yang berdasarkan pada perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis yang berikutnya. Nah, yang berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Yang pertama adalah kelebihannya, yaitu memacu siswa untuk berpikir kritis. Yang kedua, diskusi yang terjadi tidak didominasi oleh siswa-siswa tertentu, tetapi semua siswa dituntut untuk menjadi aktif. Lalu kelebihan yang ketiga adalah memaksa siswa untuk membuat kata-kata yang tepat agar dapat menjelaskan kepada teman yang lain. Nah, hal ini juga dapat membantu siswa tersebut untuk mengembangkan kemampuan dalam tingkat sosialnya. Nah, yang berikut kelebihannya itu Jigsaw dapat digunakan bersama strategi belajar yang lain. Lalu kelebihan yang lain adalah Jigsaw itu dia mudah untuk dilakukan atau diterapkan. Nah, yang berikut adalah kekurangan dari tipe ini. Yang pertama, kegiatan belajar mengajarnya itu membutuhkan lebih banyak waktu dibandingkan dengan model ceramah ataupun model pembelajaran lainnya. Yang kedua adalah siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Nah, untuk mengantisipasi masalah ini, guru itu sebaiknya benar-benar memperhatikan jalan diskusinya dan juga benar-benar membimbing siswa tersebut. Lalu kekurangannya adalah kemampuan membaca dan berpikir rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi yang telah dibahas oleh siswa tersebut. Nah, sekian dari saya, terima kasih.